Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan budidaya Copepoda. Jadi, ini adalah contoh bagaimana budidaya Copepoda dilakukan. Contoh yang menurut saya paling ekstrim ini dilakukan di Norwegia. Dia menggunakan teluk untuk memelihara Copepoda. Jadi satu teluk ini mungkin teluknya di bagian yang agak terlindungin, ditebarkan Copepoda. Eh, Volume teluk ini sekitar 37.000 sampai 510.000 eh, meter kubik. Terus di teluk tersebut diberikan eh, pupuk, pupuk, terus inokulannya didapatkan dari kopepodit dari alam atau misalnya telur dorman. Kepadatan awal ini sekitar 0,1 sampai 0,3 individu per liter. Jadi ini sebenarnya agak-agak apa ya? Agak-agak berbahaya karena dia tuh sulit untuk dikontrol dan diprediksi. Jadi bisa jadi nanti malah kopepodanya nggak tumbuh atau misalnya overblooming sehingga membahayakan ekosistem yang ada di sekitarnya. Terus ada juga resiko toxic algal bloom karena kita uh, memberikan pupuk ke dalam teluk ya. Dan kita mesti juga memperhatikan arus dari teluk tersebut. Mungkin sini teluknya yang agak tertutup, arusnya juga agak-agak terisolasi dari yang lain sehingga uh, pergantian air terjadi dengan sangat sedikit antara di luar, agak terisolasi lah istilahnya. Dan selain itu juga ada risiko-risiko seperti parasit dan lain-lain. Nah, ini akan bisa mengurangi chance budidaya propodanya bisa dilakukan dengan baik. Nah, terus selain di teluk, juga ya bisa dibudidayakan di dalam kolam terbuka atau tambak dengan volumenya sekitar 350 sampai 5.000 meter kubik. Eh, Nanti ke dalam tambak atau kolam tersebut dimasukkan air yang dari laut, difilter dengan filtrasi yang ukuran apa ya, ukuran filternya sekitar 20 sampai 40 mikrometer sehingga yang di bawah itu tuh masih bisa masuk seperti mikroalga. Sedangkan yang uh, predator maupun kompetitor ini akan bisa terfilter. Nah, setelah itu dilakukan pemupukan, baik ini memupukan pupuk tani ataupun ketambahkan silikat. Terus inokulan bisa didapatkan dari alam, uh, bisa disesuaikan dengan saringan yang ada. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba mendapatkan now play ini saringannya sekitar 80 sampai 250 mikrometer. Kalau Copepodit ini saringannya itu lebih kecil lagi sekitar 80 sampai uh, lebih besar maksudnya sekitar 80 sampai 350 mikrometer dan untuk dewasa itu sampai 400 sampai 600 mikrometer. Uh, Pada sistem pemeliharaan ini bisa diintegrasikan dengan budidaya ikan. Jadi pada wadahnya tersebut juga dipelihara ikan, berbagai macam ikan yang bisa memanfaatkan Copepoda sebagai pakan alami mereka. Cuman kelemahannya itu ada risiko parasit ya. Jadi bisa karena dia memang terbuka, ada kemungkinan cemaran bisa masuk ataupun parasit-parasit yang bisa berkembang biak karena di sana banyak Copepoda. Nah, ini merupakan sistem budidaya yang dilakukan secara ekstensif. Untuk yang intensif, jenis-jenis yang sudah dibudidayakan itu seperti
Acartia, Centrophages, Eurythemora, dan Temora merupakan jenis-jenis copepod yang ukurannya kecil, relatif kecil, lebih kecil dari 200 mikrometer, mempunyai waktu generasi yang pendek, sehingga kalau misalnya waktu generasi pendek kan dia uh, kalau generasinya pendek kan berarti waktu yang diperlukan untuk sampai dia bisa bertelur lagi itu relatif singkat, sehingga budidayanya bisa dilakukan uh, secara cepat. Terus mempunyai toleransi yang tinggi terhadap suhu dan salinitas dan dapat beradaptasi dengan kondisi lab. Uh, yang terakhir ini yang paling penting ini dia kalau misalnya ditaruh dalam suatu wadah atau kolam dia akan cenderung mendominasi karena nggak semua Copepoda itu eh, bisa ditumbuhkan dengan baik. Permasalahan utamanya karena eh, kompetitor justru yang bisa tumbuh dibandingkan Copepoda itu sendiri. Metode budidaya ini kan mirip-mirip dengan metode budidaya di pakan alami, terutama di zooplankton, bisa menggunakan batch system atau bisa menggunakan RAS. Kalau dengan batch system, nanti pemamenan dilakukan per batch. Terus kalau dengan RAS itu berarti terintegrasi dengan filter dan segala macam. Nah, nanti dalam pemanenan telur yang dikeluarkan itu akan tenggelam dan terkumpul di dasar bak. Ini bisa disipon dan disaring, terus akan dihitung dan dipindahkan ke bak lain. Kontaminan yang paling prominent di sini adalah Ciliata, dan ini akan menjadi indikasi bahwa pemberian pakan sudah berlebih. Jadi memberikan pakan berlebih, ntar kepakannya banyak, pakan yang berlebih ini dimanfaatkan oleh organisme lain. Jadi Ciliata ini sifatnya merupakan kompetitor kontaminan karena ketersediaan pakan yang berlebih ini bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Dilakukan ganti air selama 2-4 bulan. Ini contoh budaya Acartia yang dilakukan oleh Ship atau tahun 1999, menggunakan ukuran bak 1000 liter, siklus produksinya 8 hari selama 7 minggu. Terus inokulumnya per liter ditambahkan 50-100 Copepod dewasa dan 150 sampai 250 Copepodit. Panennya per liter setiap 7 hari. Panennya panen bagian ini yang dipanen sekitar 2000 nopli, 750 Copepodit dan 300 Copepod dewasa. Karena kita nggak bisa ya kita menghalangi supaya mereka fase tumbuhnya bersama-sama ataupun menetasnya sama-sama. Jadi yang dipanen ini berbagai macam ukuran. Tapi mungkin ini baiknya kalau misalnya kita melihara ikan pada berbagai macam stadia. Jadi kalau misalnya kita budidaya kalanoid ini selama 7 hari ini kita tidak hanya mendapatkan nopli tapi juga Copepodit dan Copepod dewasa. Jadi kita bisa berikan kepada larva ikan berbagai macam ukuran. Karena ukuran antara nopli, Copepodit dan Copepod dewasa pun berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kultur Copepoda. Ini kegiatan panen telur sebenarnya kayak ini ya. Ini ntar telur akan keluar di bawah ntar kita tinggal sifon atau kita drain aja. Dan sini ada filter lagi, nanti yang akan masuk sini adalah telur-telurnya. Terus produksi budidaya intensif kalanoid. Pakan dan pemberian pakan yang bisa dilakukan adalah berbagai spesies mikroalga seperti yang disebutkan sebelumnya di penelitian ya menyebutkan bahwa berbagai macam
mikroalga bisa mempengaruhi pertumbuhan maupun reproduksi. Pemberian monospesies mikroalga ini tidak disarankan karena kemungkinan tidak mencukupi kebutuhan nutriennya dan hasil kopepot yang dihasilkan bisa jadi lebih jelek. Untuk produksi telur maksimum, pemberian mikroalga disesuaikan dengan ukuran. Misalnya untuk ukuran kalau dibutuhkan 12 mikrometer itu akan kita gunakan Thalassiosira atau Tetraselmis dengan kepadatan 10⁻³ sel per mililiter. Untuk ukuran yang lebih kecil lagi, Rhodomonas kita gunakan dengan kepadatan 10⁻⁴ sel per mililiter. Dan untuk yang paling kecil, saya gunakan Pavlova atau Isochrystis galbana dengan ukuran 10⁻⁵ sel per mililiter. Nah, ukuran mikroalga ini disesuaikan dengan ukuran kopepotnya. Jadi kalau misalnya kopepotnya ukuran besar, diberi makan yang mikroalga yang besar juga. Tapi kalau kopepotnya kecil, atau misalnya fasenya Copepodid tonapli itu diberi makan dengan mikroalga yang kecil. Untuk frekuensi pemberian pakannya, setiap hari diberikan sekitar 2-3 kali per minggu. Dan pengukuran kepadatan pakan itu kita bisa seperti kita menentukan kepadatan mikroalga ya, kita bisa pakai counter, pakai apa? Yang buat mengukur sel darah merah atau sel darah putih itu, ataupun bisa menggunakan kecerahan atau turbidity untuk melihat bagaimana kepadatannya. Jadi bisa dilihat itu sesuai pengalaman sih biasanya kalau kecerahannya sekian ini betul cukup. Karena sebetulnya mikroalga sendiri kan bisa dilihat kepadatannya, misalkan dari warna dan kecerahannya. Nah, untuk pakan, kombinasi pakan yang baik itu kombinasi mikroalga dengan kandungan highly unsaturated fatty acid dan ukuran yang berbeda, memberikan kuantitas dan kualitas produksi yang baik. Contoh, untuk budidaya Acardia tonsa, itu kombinasi antara Isochrystis galbana dengan Rhodomonas dengan rasio 3:1. Jadi karena kalau misalnya dalam Copepoda ini kita tidak bisa menyamaratakan ukuran Copepotnya sehingga perlu disediakan berbagai macam jenis mikroalga untuk mengimbangi perbedaan ukuran tersebut. Juga karena rasio nutriennya supaya seimbang itu perlu dikombinasikan antara berbagai jenis mikroalga. Untuk lingkungan pemeliharaannya, intensitas cahaya biasanya rendah, sekitar 1000-2000 lux. Terus menggunakan erasi dengan batu erasi supaya terjadi pengadukan airlift, supaya mikroalga tetap tersuspensi, terus supaya distribusi Copepod dalam air ini akan terdistribusikan dengan merata. Ukuran dan bentuk bak sebaiknya menggunakan bak silinder dengan tingginya cukup besar dan diameternya juga cukup besar. Salinitas dan pH dan temperatur disesuaikan dengan habitat alami jenis Copepoda yang dipelihara. Yang menjadi kontaminasi dalam pemeliharaan Copepoda ini diantaranya adalah bakteri, Ciliata, Copepoda lain, rotifer, amonia, logam berat, insektisida atau klorin. Jadi ini berbagai macam parameter ini perlu diawasi supaya budidaya Copepoda bisa berlangsung dengan baik. Nah, untuk pencegahannya, ini SAP-nya biasanya kalau misalnya untuk menghindari kontaminan dan serupa, kita gunakan peralatan yang berbeda untuk setiap tank. Diusahakan setiap tangki itu punya peralatan yang berbeda, jangan sampai tercampur dengan yang lain. Terus setiap selesai menggunakan peralatan itu sebaiknya diberikan disinfektan